Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, saya akan membagikan renungan dengan tema Pahlawan Gagah Berani. Firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, Gideon sempat ragu ketika Tuhan hendak memilih dia untuk menaklukkan orang Midian, orang Amalek, dan semua orang dari sebelah timur. Kenapa, saudara? Karena Gideon merasa masih terlalu muda, dan kaumnya adalah kaum yang paling kecil di antara kaum Israel pada saat itu. Tetapi saudara, Tuhan berfirman kepada Gideon. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 16. Firman-Nya kepada Gideon berkata seperti demikian, saudara. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Saudara, mungkin ketika kita mendengar firman Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita, saudara? Kadangkala kita ragu, benar nggak, saudara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika firman itu kita dengar, mungkin kita berkata, yes, amin, gitu ya. Tetapi ketika masalah datang, ada kalanya kita mulai meragukan firman. Benar, saudara? Apalagi kalau masalah itu besar. Wah, kadangkala firman itu hilang, saudara. Nah, sama halnya dengan yang dialami oleh Gideon pada saat itu. Tetapi yang luar biasa, Tuhan itu tidak pernah bosan-bosannya menyampaikan firman-Nya kepada kita. Tuhan tidak pernah jemu-jemunya berada di sisi kita untuk terus menemani kita, untuk terus berbicara kepada kita. Dan pada saat itu, saudara ya, kembali kepada kisah Gideon. Ketika Tuhan kembali berfirman kepada Gideon, maka Gideon mulai berjalan untuk melakukan firman Tuhan, untuk mulai menuruti perintah Tuhan. Pada awalnya, Gideon berjalan bersama-sama 32.000 orang, saudara. Ada 32.000 orang yang menyertainya. Saudara bisa bayangkan, 32.000 orang bukan jumlah yang sedikit. Ya, 32.000 orang itu mungkin sebesar satu stadion ya, saudara ya. Bisa kita bayangkan orang yang sangat banyak pada saat itu menyertai Gideon. Pasti Gideon merasa aman ya, saudara ya. Wah, ada banyak orang yang menyertai saya. Tetapi saudara, Tuhan mengatakan kepada Gideon, terlalu banyak orang yang bersama-sama denganmu. Maka kemudian Tuhan menyaringnya menjadi 10.000 orang. Mungkin di situ Gideon mulai lemes ya, saudara. Waduh, dari 32.000 sekarang 10 orang. Tidak berhenti sampai di situ, Tuhan kembali berfirman kepada Gideon bahwa masih terlalu banyak orang rakyat yang menyertainya. Maka pada akhirnya Tuhan menyaring lagi menjadi hanya 300 orang yang menyertai Gideon untuk menaklukkan orang Midian. Wow, saudara bisa bayangkan dari 32.000 orang akhirnya menjadi hanya 300 orang yang menyertai Gideon. Kalau secara manusia, secara matematika hitung-hitungan, saudara, mungkin di pikiran Gideon, wah udah nih, tamat riwayat nih, udah gak mungkin nih. Ya, kalau tadi 32.000 mungkin oke lah, ya, banyak orang yang menyertai saya. Tetapi sekarang hanya 300, wah, sedangkan orang Midian, mereka kuat-kuat, mereka hebat, tangguh dalam berperang. Itu adalah pikiran Gideon mungkin pada saat itu ya, saudara. Tetapi sungguh luar biasa.
Tuhan memberikan kemenangan bagi Gideon dan 300 orang yang bersama-sama dengannya. Apa yang Gideon pikirkan, apa yang Gideon bayangkan mungkin pada saat itu ternyata salah. Ya, mungkin ya saudara ya, kalau waktu itu Gideon pergi bersama 32.000 orang, bisa saja Gideon kalah. Tetapi bersama 300 orang Gideon malah menang, saudara. Artinya apa? Bukan kekuatan manusia, saudara. Firman dikatakan bukan kuat dan gagahku, tetapi oleh karena rohku yang menyertai kamu. Percayalah saudara, kalau roh Tuhan berserta dengan kita. Bahkan kalaupun Gideon pada saat itu hanya seorang diri, saya percaya kalau Tuhan yang menyertainya, Gideon pasti menang. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Ya, sama seperti Tuhan memanggil Gideon pada saat itu untuk menaklukkan bangsa Midian dan membangun kerajaan Allah di negerinya. Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan sebagai hambanya. Tetapi memang ada juga yang Tuhan pakai dalam marketplace, ya, sebagai pengusaha, ya, mungkin sebagai businessman seperti itu ya, saudara. Apapun pekerjaan itu. Ya. Yang jelas, saudara, dalam membangun kerajaan Allah, kita pasti akan menghadapi tantangan, kesulitan, ya, baik itu tantangan yang mulai yang biasa-biasa saja sampai yang luar biasa, ya, teman-teman ya. Nah, saat menghadapi tantangan, kesulitan tersebut, ada kalanya kita mulai melihat kekurangan, kelemahan yang kita miliki, betul nggak, saudara? Seperti kisah Gideon. Ya, dia awalnya melihat kekurangannya, ya, kelemahannya, merasa masih muda, ya, kaumnya yang paling kecil dan lain sebagainya. Kita mulai kadang-kadang melihat kelemahan kita minder ya, saudara ya, melihat kekurangan kita gitu ya. Wah, rasanya sulit nih menghadapi tantangan ini. Saya kan begini, saya kan begitu dan lain sebagainya. Ya, tetapi saudara, kisah Gideon menjadi satu kisah yang menginspirasi kita. Karena sekalipun kita memiliki banyak kekurangan, Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengalami kemenangan. Amin, saudara. Martin Luther King pernah mengatakan seperti ini, saudara. Jika kamu tidak bisa terbang, maka lari. Jika kamu tidak bisa berlari, lalu berjalan. Jika kamu tidak bisa berjalan, lalu merangkak. Tapi apapun yang kamu lakukan, kamu harus terus bergerak maju. Yes, apapun yang kamu lakukan saat ini, apapun yang kamu alami hari-hari ini, kamu harus terus maju. Kalau Tuhan sudah berfirman, Ia pasti akan menggenapinya. Tuhan tidak peduli dengan kelemahan kita. Tuhan dapat menjadikan kita pahlawan yang gagah berani saat kita mau dipakai oleh-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.